Shalom, damai di hati, bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga di hari ini kita masih diberi lagi waktu kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan di kesempatan di hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan lewat kitab Amsal 17, lewat renungan harian keluarga Amsal 17. Dan saat ini kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan terima kasih senantiasa kami persembahkan kepadamu ya Bapa, karena kasih dan kebaikan-Mu sungguh nyata bagi kami. Sampai saat ini kami boleh ada, karena kasih Tuhan masih kami rasakan. Dan saat ini lewat kesempatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami akan belajar lagi lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami, melatih kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar senantiasa firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama, itu tidak lalu begitu saja, senantiasa itu boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi hamba-Mu yang Engkau pakai di saat ini, berkati hamba, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar senantiasa apa yang akan disampaikan sebentar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau di saat ini, karena kami semua sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan, Ia adalah firman kehidupan bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan di saat ini dalam Amsal 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 yang bunyinya demikian. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh putusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Demikianlah bagian firman Tuhan, dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan lewat renungan harian keluarga hari ini Rabu 1 Juni 2022 dengan tema teguran yang membangun. Kehidupan adalah proses belajar secara terus-menerus. Mungkin kita sedang berada di bawah dan orang lain di atas atau sebaliknya. Keadaan seperti ini tidak perlu ditakuti, tetapi harus disikapi dengan bijak, sebab belajar dari pengalaman menjadi awal bagi kita untuk melatih diri, ditegur dan ditempa, sehingga proses kehidupan kita terus berlanjut. Teguran memang perlu diberikan untuk mencegah keakuan atau kesombongan manusia, karena teguran tersebut justru menolong agar seseorang tidak terus-menerus berada pada kesalahan yang sama. Di samping itu juga dengan teguran, maka kita dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan dengan sikap yang lebih beretika dan berhikmat. Saudara-saudara, ketika orang memang tidak lepas dari keterbatasan yang kadang-kala membuat kita melakukan kesalahan, dan pada saat itu ada orang-orang yang memberikan kita nasihat dan teguran yang bertujuan untuk kebaikan kita. Pengamsal mencatat tentang memberikan teguran dan bagaimana orang merespon teguran tersebut. Ada kontras antara orang berpengertian dan orang bebal dalam menerima teguran. Satu hardikan secara serasa cukup untuk orang yang berpengertian dan memiliki hikmat. Namun sebaliknya, orang bebal meskipun sudah dipukul 100 kali tidak ada gunanya. Hal ini hendak menunjukkan bahwa penting untuk merespon nasihat dan teguran yang baik dari orang lain. Selalu sadar bahwa tidak ada hidup yang sempurna. Kita membutuhkan orang lain untuk saling mengingatkan pada saat terjadi penyimpangan. Sebaliknya, kita juga dibutuhkan oleh orang lain untuk menolong mereka supaya tidak hidup dalam kesesatan. Perlu sekali untuk bertindak secara arif dan jangan sekali-kali merendahkan orang lain, melainkan melakukan segala sesuatu tanpa merendahkan, tetapi bertindak dengan hati yang tulus
sebagai salah satu wujud kasih untuk membangun kedamaian, ketentraman, dan ketenangan dalam kehidupan. Seperti dalam Roma 15 ayat 1-2 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena itu, marilah kita sebagai persekutuan keluarga Kristen, kita saling mengingatkan, menegur satu sama lain dalam kasih, dan ketika menerima teguran, terimalah dengan hikmat dan pengertian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu bagi kami semua, sehingga di hari ini dan hari ini kami boleh belajar lagi lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan tadi jadi berkat dalam kehidupan pribadi bersama dengan keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan tetap tuntun, sertai kami dimanapun kami pergi dan berada. Biar kami tetap seluruh berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kami tetap terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami saling mengingatkan satu dengan yang lainnya lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur kepada-Mu. Nama Tuhan Yesus, Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan kami berdoa sambil mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.